Kita juga untuk angkatan yang paling baru ya, kita punya keluarga baru. Ini kan nantian angkatan ke-6 nih yang nantinya bakal ke Papua. Nah, kalau malam ini kita bakal belajar banyak lah, sharing lah dari Mbak Dea kan, terkait ngobrol-ngobrol aja terkait media ya, serba-serbinya, gimana sih media tuh untuk sekarang ini itu menjadi alat branding yang benar-benar ampuh gitu, nggak hanya soal jualan ya, masuk kan. Kemudian dari organisasi juga kan sekarang kebanyakan company profile itu kan ngejual banget gitu kan, brandingnya itu kan juga di sosial media ya. Kemudian nggak bisa dipungkiri banyak banget campaign itu kan juga paling mudah diakses juga lewat sosial media gitu. Meskipun platformnya modelnya kayak kita bisa gitu kan, tapi kan kebanyakan dari mereka bakal fundingnya ya nanti di Instagram, Line, kemudian share-nya juga Twitter gitu kan. Nah dari situ kan benar-benar penting banget gitu loh, sebuah komunitas membangun identitasnya, branding sekaligus funding lah, itu kan lewat sosial media. Nah dari situ kita semua menyadari gitu, wah gimana sih kemudian caranya biar Instagram, kemudian Twitter, Line gitu, Facebook gitu kan jadi sarana kita selain untuk branding sekaligus buat funding gitu. Nah nanti kita bakal banyak lah ngobrol-ngobrol gitu ya Mbak Dia. Jadi langsung aja ya teman-teman semua, selamat bergabung di Capcus ya. Sarasehan MBN malam ini ya. Makan biasa. Oke. Jadi minggu ini kita kedatangan tamu, teman baru. Namanya Mbak Dea ya. Namanya Mbak Dea. Halo Mbak Dea. Halo semuanya. Ada yang berkeribu juga itu rambutnya asli atau gimana Mas? Ini pakai ini Mbak, palsu, cuma bisa dicabut. Kesetrum saya kesetrum. Habis kena bencana alam. Itu akar itu bukan rambut, akar dong. Oke, ya udah di sini ini aja ya, santai aja ya. Aku sekalian sharing-sharing aja. Sama sekalian aku mau nanya nih sebelumnya, kalian udah punya apa sosial media di Instagram sendiri? Itu sosial medianya memang beda-beda atau kayak punya satu official Instagram dari dulu banget gitu, Mat? Dari pas zaman awal. Selanjutnya udah ada dulu itu sosial doang media sih. ya. Sosial media sebenarnya officialnya kita paling pertama kita buat dan sampai sekarang masih aktif dan paling aktif itu di Instagram ya. Instagram mungkin nanti Mbak Dia juga nanti sharingnya kita bakal bahasnya juga optimasinya kebanyakan juga di Instagram. Kita bakal ngulik lah gimana sih mengoptimalkan Instagram untuk berbagai kebutuhan komunitas dari branding sampai funding gitu kan. Meskipun dulu juga kita sempat punya itu Line. Nah dulu kan official account di Line juga masih cukup aktif ya, cuman karena kemudian kita ngelihat Line juga sekarang kurang ya, tetap Instagram yang kita pakai lebih banyak sekarang platformnya ya. Itu. I see. Udah pernah nyoba TikTok belum? Kalau kalian sendiri, ada yang udah pernah nyoba TikTok di itu nggak? Untuk ininya, untuk apa namanya, untuk acara ini gitu. Maksudnya untuk emang seru-seruan gitu, misalnya kayak lagi
kumpul-kumpul, terus kayak bikin short movie tentang persiapan menuju ke Papua kayak gitu contohnya, kayak persiapan untuk Hamin 30 menuju ke Papua gitu, persiapannya apa aja kayak gitu. Udah pernah nyoba bikin itu belum? Yayat ya mungkin, tapi untuk kebutuhan pribadi kayaknya Yayat. Anti ku mas, body. Mas aku main TikTok. Dibunuh aku sama mamaku mas, kalau main TikTok. Pada malu di sini, di MBN tuh cowok-cowoknya deh yang pada main TikTok. Oke. Kayak Ilham, Sukma itu kan memang ini ya, praktisi di Go Live. Dia baru download TikTok kemarin, Mbak. Dia tuh. Oke. Ya udah kalau gitu kita aku coba sharing mulai dari Instagram dulu aja kali ya. Dari optimalisasi Instagram dulu kali ya. Nah, biasanya kalau untuk di organisasi seperti ini, Instagram itu paling banyak dipakai pasti untuk ini kan, funding, untuk mencari pendanaan. Nah, gimana sih para investor atau para orang yang mau ngasih funding ke organisasi kalian ini tuh bisa tertarik gitu sama apa sih yang kalian pengen dapatkan, terus apa sih yang kalian kerjakan, apa sih yang kalian manfaat apa sih yang bisa berdampak kayak gitu untuk orang yang kayak aku tertarik nih untuk ngasih pendanaan ke organisasi ini karena aku tertarik sama program-programnya kayak gitu. Nah, yang di garis bawah ini sebenarnya ada program-programnya kan, yang disorot itu kan pasti program-programnya kan. Nah, di mana di Instagram itu biasanya ada fitur sekarang tuh ada fitur toko kan, biasanya ada kayak katalog gitu, katalog kasih foto-fotonya, terus kasih gimana proposalnya. Nah itu di fitur Instagram itu juga bisa dioptimalisasikan gitu. Contoh kayak pasti di Instagram kalian udah ada kan yang ini, yang bentuknya kayak gini, toko kayak gini. Bentuknya kategori toko ini. Nah, tapi kemudian untuk Instagramnya itu berarti udah Instagram bisnis kan? I mean kayak Instagramnya di situ ada tulisan kayak organisasi gitu, organisasi kemanusiaan gitu. Nah, itu harus dibuat Instagram bisnis dulu gitu. Karena itu bisa memudahkan semua postingan masuk ke explore orang-orang gitu. Nah, orang-orang yang akan tertarik dengan program-program seperti itu atau orang-orang yang punya interest yang sama di bidang seperti itu, pasti mereka akan ngeklik dan mereka akan nge-like, nge-follow, terus ngebagiin ke teman-temannya gitu. Makanya yang pertama Instagram itu nggak boleh dikunci. Nah, Instagram harus menjadi Instagram bisnis yang dimana di display bionya itu harus tertulis misalnya organisasi kemanusiaan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tadi ada katalog, harus di katalog yang di yang di Instagram bisnis itu harus diisi dengan foto-foto program kegiatan-kegiatan kalian selama ini yang untuk mempersiapkan keberangkatan ke Papua atau program-program apa sih yang akan dilaksanakan di Papua nanti gitu, program-program kreatif apa sih yang biasanya orang tuh langsung kayak tertarik gitu. Misalnya kayak contoh apa ya, kalian kalau boleh tahu kalian ada program yang paling unik nggak menurut kalian apa? Program paling unik, Sukma? Kalau teman-teman MBN yang angkatan paling baru aja. MBN 4 ya yang baru aja. Yang terakhir habis dari Batu Lubang. Yayat, dibantu Yayat. Bantu Yat. Jangan tidak. Masa kalau kita merasa yang paling unik soalnya beda dari MBN yang lain, kita membuat sanggar budaya, Mas. Oke. Itu buat melestarikan budaya dari warga itu sendiri. Soalnya kan yang masih paham budaya di sana juga kan rata-rata masih orang-orang tua, Mbak. Orang tua. Nah, jadi itu yang ngerasa paling beda sih dari MBN lain. Kalau cuma rumah baca kan udah banyak MBN lain juga ada KKN lain juga udah buat, cuma kita aja, Mbak, itu. Oke. Keren. Nah, itu juga bisa dimasukkan kayak gitu ke katalog di Instagram bisnis
yang dimana orang tuh pasti akan ngelihat foto-fotonya gitu, ngeliat foto-fotonya, ngeliat proposal-proposalnya gitu, dari MBN yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian yang paling penting itu harus aktif banget di Instagram gitu. Aktifnya dalam artian seperti ini, harus posting setiap hari, entah itu minimal di IG story atau di IG feed-nya gitu. Nah, supaya kenapa? Supaya orang tuh tahu kayak gitu. Kalau misalnya ini tuh eksis loh gitu, ini tuh ada loh di dunia ini gitu. Program ini tuh bermanfaat loh gitu. Jadi jangan sampai ke-skip, maksudnya jangan sampai yang megang admin di Instagramnya sendiri itu tuh kayak kehabisan konten gitu. Untuk apa sih yang mau dimasukin lagi? Ya pokoknya harus cari bahan gitu, cari bahan kreatif yang bisa dimasukin ke feed atau ke IG story di Instagram gitu. Contohnya kayak hal yang kecil-kecil aja sih, nggak perlu yang repot-repot gitu. Contohnya kayak kalau misalnya sekarang yang lagi hype tuh tentang story ini nih, misal kayak makan atau tidur gitu, terus kayak Papua atau misal Papua atau Sumatera gitu, terus kayak misal apa sama apa gitu, coba bikin konten yang kayak gitu, coba bikin di story hal-hal yang kayak orang tuh mau berpartisipasi di dalam story kita kayak gitu, jadi orang tuh mau ngeklik nih, mau mencet tombol-tombolnya, nah baru di sela-sela itu baru disisipin tentang iklan sih ini program-program kalian gitu. Jadi jangan melulu tentang program-program terus, jangan melulu tentang iklan-iklan tentang program-program kalian aja, cuman diselip-selipin kayak saling tanya jawab kayak gitu. Terus kayak polling gitu. Supaya mendatangkan interest terhadap followers, terus terhadap orang-orang yang kayak nemu di explore juga gitu. Seperti itu. Tapi nih Mbak Dea, ngomong-ngomong soal partisipasi follower nih ya. Jadi kan untuk menuju ke sana gitu kan, Instagramnya jadi rame gitu. Ketika kita posting gitu kan, Instagramnya banyak yang komen, banyak yang kemudian ketika nge-live gitu kan, atau share sekedar status baru gitu kan. Kemudian orang-orang tuh benar-benar tertarik ke kita. Nah, itu kan butuh proses tuh. Yes, pasti. Untuk mencapai itu kan berarti kan anggaplah kita mulai dari nol nih, benar-benar mulai dari nol gitu kan. Kemudian langkah-langkah apa sih yang kemudian mempermudah dan mempercepat sebenarnya biar kita tuh benar-benar bisa menarik gitu kan. Kan sekarang banyak banget tuh benar-benar akun yang mulai dari nol, tapi kok bisa sih tiba-tiba langsung tren gitu loh. Tren dan itu tuh menarik sesuai dengan bidangnya masing-masing tentunya ya. Kemudian kita juga bingung nih misalnya, kita mulai dari mana dulu ya? Banyakin posting dulu, atau kita banyakin follower dulu, atau kita banyakin interaksi dengan akun-akun lain dulu gitu. Nah, step-stepnya gimana sih Mbak Dea untuk kemudian kita nih akunnya kan basisnya kemudian kan komunitas sosial gitu kan, atau pemberdayaan gitu. Nah, untuk sampai tahap itu, step-step apa aja sih yang kemudian kita bisa mulai? Gitu. Oke. Pertanyaan yang bagus, Mas Damas. Tuh, dipanggilnya siapa sih? Mas Memes ya? Damas. Damas. Kok Memes sih tadi? Oke, Damas. Iya, iya sih. Emang aku akuin kalau misalnya di Instagram sendiri, itu tuh susah. Dan jujur ya, Mas ya, saya itu follower saya di Instagram sama follower saya di TikTok tuh lebih banyak di TikTok dibanding di Instagram. Jadi emang naiknya followers di Instagram itu sangat-sangat susah gitu, sangat-sangat gimana ya? Kalau misalnya dulu kan aku bolak-balik di privat kan, jadi kayak private terus di akun bisnis lagi, private akun bisnis lagi gitu. Nah, itu pertama kesalahan aku di situ gitu. Jadi memang akun itu memang harus akun bisnis dari awal. Dari awal memang harus akun bisnis. Kemudian harus banyakin posting yang pertama. Harus banyakin posting. Ya nggak perlu banyak-banyak banget sih. Aku tahu kalau misalnya pas masih awal-awal banget itu kan masih susah ya bikin kontennya seperti apa gitu. Tapi masukin aja yang relate dengan konten atau dengan sesuai komunitas akun si Instagram ini gitu. Nah, kemudian baru kalau menurut aku banyakin collab sama orang-orang yang punya interest yang sama. Contohnya, misal misal punya dosen nih. Dosen kan biasanya kan banyak ya punya interest yang sama, kayak misal sedekah
bareng gitu ke anak-anak yatim piatu mana gitu untuk menunjang apa ya, untuk menjadi sorotan publik kayak gitu. Misalnya kayak jalan-jalan apa namanya, jualan bunga gitu, jualan bunga ke alun-alun gitu contohnya gitu. Nah, tapi kalian harus collab sama orang yang memang apa, menjadi key of leader itu gitu, atau KOL atau influencer kecil lah gitu, nggak perlu yang influencer besar kayak Awkarin kayak gitu, kayak yang apa ya, yang memang yang di Jogja tuh udah kelihatan dia tuh memang orangnya humble, terus habis itu memang suka sosial experience, suka sosial apa, suka pokoknya suka berbagi, suka sedekah kayak gitu. Nah, dari akun-akun orang-orang apa mikro influencer itu kan pasti akan dikenalkan sama orang-orang lain, yang dimana nanti akun-akun yang mereka tag itu pasti akan ngefollow si akun yang menyelenggarakan sosialnya ini gitu. Jadi, nah kemudian di saat akun ini sudah naik dengan mikro influencer seperti itu, dibantu sama mikro influencer, baru kalian mendatangkan interaksi dengan cara yaitu yang tadi kuis, terus habis itu main di IG story itu tentang tentang kayak pilihan-pilihan, terus habis itu kayak polling, terus kayak kasih saran dong apa gitu sih sebenarnya. Mulai dari hal kecil itu dulu kalau menurut aku gitu. Eksistensi penting ya berarti ya, banyak. Iya, eksistensi penting, benar. Soalnya biar orang tuh tahu kalau misalnya ini tuh ada gitu, sebuah organisasi ini tuh ada gitu sih. Dan kalau menurut aku jangan sungkan-sungkan untuk kayak ngajakin kerjasama beberapa memang influencer yang dia tuh belum followersnya belum banyak banget, tapi dia tuh punya komunitas yang memang gimana ya, guyup gitu loh. Kan banyak ya Mas ya, sekarang tuh influencer kecil, tapi dia tuh punya orang-orang yang guyup. Dia tuh punya geng, istilahnya punya geng yang teman-temannya tuh bisa diajakin maju juga gitu. Jadi nggak kadang juga nggak mau dibayar gitu. Mungkin mau dibayar, tapi dibayarnya sedikit aja gitu. Mungkin kayak pamrih aja gitu sih. Jadi kita juga ngincer circle-nya gitu ya. Jadi iya, benar. Biar bisa masuk ke circle mereka. Benar. Yang paling penting sih itu sih, sesuaikan dengan interest yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nemu ini yang punya interest yang sama, itu gampang banget ngambil peran atau ngambil hati orang-orang yang kayak, oh gila ini keren banget ininya komunitasnya gitu, gila ini keren banget programnya, keren banget organisasinya gitu sebenarnya. Tuh menarik interest orang-orang dengan dengan pandangan yang sama gitu. Iya sih. Jadi secara nggak langsung untuk masalah menjaring follower tadi itu udah secara otomatis lah ya, karena kita banyakin posting, kita banyakin collab. Entah yang nge-follow kan nanti kan juga circle-nya yang kita ajak collab kan dari benar. Dari circle kecil itu dulu. Jadi semakin banyak orang nge-share, semakin banyak orang tuh langsung tertuju gitu, langsung pengen tahu, kepo. Nah, kunci yang paling penting tuh sebenarnya itu di rasa penasaran gitu loh. Orang tuh semakin orang mau tahu, jadi orang tuh semakin mau nge-follow kan, semakin mau pengen tahu kelanjutannya gitu, pengen tahu gimana progresnya gitu. Nah, di sini sebenarnya kunci konten ya. Di sini kunci konten yang kontinuitas gitu loh. Dulu aku juga pernah bikin akun yang dimana kayak menurut aku kayak ngebosenin gitu. Orang tuh nggak sampai engage gitu. Ternyata di situ orang tuh nggak penasaran gitu sama apa yang aku share gitu, sama apa yang aku bagi tuh. Orang tuh nggak jadi bikin kayak apa nih kelanjutannya gitu, apa sih program-program yang menarik lagi gitu. Jadi memang dibikin seseru mungkin, dibikin seorang tuh pengen kepo mungkin kayak gitu. Tuh. Ya berarti kan secara nggak langsung pun kita juga harus kreatif ya buat menyajikan konten-konten itu ya, meskipun nggak yang harus bener-bener wah gitu kan. Yang penting relate gitu ya. Terutama untuk relate. Akun MBN yang bisa dibilang baru gitu kan ya.
Jadi nggak harus muluk-muluk dulu gitu. Iya, harus banyak ketemu dengan orang-orang yang itu sih, se-circle. I mean kayak se-interest yang sama. Jadi memang majunya tuh bareng gitu, majunya tuh bersamaan. Dan ya memang harus sering banyak-banyak nongkrong lah, banyak-banyak nongkrong sama orang-orang yang apa ya, suka sama apa aktivitas-aktivitas kayak gini gitu. Gitu. Kayak mungkin kalau di Jogja sendiri, aku tuh punya kenalan, dia itu mungkin udah lumayan gede ya. Namanya apa sih itu aku lupa. Namanya itu mirip kayak kita bisa. Cuman dia itu selalu turun ke panti, selalu di hari Kamis. Pokoknya selalu bagi-bagi, selalu melakukan aktivitas sosial tuh di hari Kamis. Gitu. Aku punya kontak bapaknya sih. Coba mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol sama bapaknya, bisa nanti kayak apa namanya, dan dia sering collab sama influencer-influencer gitu. Makanya kenapa dia lumayan terdengar gitu loh. Makanya kenapa dia dikasih pendanaan untuk bisa setiap hari Kamis itu bagi-bagi buat ke panti-panti, dan itu mereka muter, nggak cuma di Jogja aja, sampai pelosok-pelosok Jogja, terus sampai pelosok-pelosok Solo kayak gitu. Jadi menurut aku dia ini sih bagus sih untuk cara pengenalannya ke orang-orang gitu sih. Tuh. Oke. Ini kayaknya Mas Bagas ini lama sekali nggak kelihatan. Bagas kok tiba-tiba muncul, tapi masih di mute. Halo. Soalnya menarik pembahasan tentang sosmed kan. Ya, sekalian nih perkenalan buat MBN 6, Mas Bagas ini dulu medcom di MBN 2. Ada juga Mas Podri nih, dulu juga koordinator malah. Podri. Terus dulu juga sempat sebenarnya MBN punya potensi influencer yang besar gitu kan, Mas Didi Darmaji Latif gitu kan. Yang benar-benar orangnya bagus. Iya. Oh nggak say hey, Di. Mana orangnya? Mana tadi Didi? Ini Galaxy A51 ini ngilang langsung. Ya udahlah. Iya. Iya, Mas. Nah, keluarkan orangnya. Oke, ini Mungkin kalian mumpung lagi ngumpul nih Mbak Dea nih. Anak-anak medcomnya jadi bisa sharing. Nanti teman-teman yang pengen mau ngobrol gitu kan langsung sama Mbak Dea, mumpung Mbak Deanya di sini dalam satu forum gitu kan. Terutama yang perangkatan kan kita selalu megang ya akun Instagram gitu kan, terutama untuk kepentingan bersama dan utamanya sih funding tadi itu perangkatan ya. Nah kan otomatis tiap angkatan gitu kan punya keluh kesah selama mereka membangun dan ngerawat media sosialnya. Nanti bisa langsung aja ditanyain sama Mbak Dea. Tarik. Iya. Pokoknya sharing santai sih. Ya. Ada yang mau ada yang belum kenal aku. Aku harus kenalan dulu nggak sih? Boleh dong, Mbak. Aku telat masuknya. Iya. Jadi aku itu anak UMY, temennya Amar. Dulu itu siapa Amar? Amar Siapa? Anggur marah. Amar itu ya, siapa? Amer. Itu Amer. Kok ada fake account gitu kan di dunia nyata? Ternyata di MBN ini. Oh, terus aku tuh bingung kenapa sekarang namanya jadi MBN padahal dulu namanya GBN. Apa itu? Bukan, beda. Oh, beda. Sebenarnya tuaan GBN 1 tahun. Mungkin Sukma sih bisa cerita ya, berhubung saudara sebatik kaosnya kan. Iya. Sialan. Dulu emang pertamanya ada GBN. Nah, GBN itu kan si Ilham nih. Si Amar, si akun Anon kan. Ini kan dulu kan ke sebatik ya. Nah, tahun berikutnya nih kita baru berdiri. Oh, I see. Kita tuh
baru berapa? Berarti kalau sekarang tahun ke-6. Tahun ke-5, tahun ke-6? Tahun ke-6. Tahun ke-6. Masih muda ya, baru tahun ke-6. Iya, iya dulu pas masih awal-awal aku juga aku tuh anak GBN. Jadi kalau ya jadi waktu itu aku udah sempat berjuang lah di awal-awal gitu, ikut handing, terus bikin proposal dan segala macam gitu. Tapi ternyata qadarullah aku harus berangkat exchange gitu ke Cina. Jadi sorry agak berisik gelak ban. Gak apa-apa. Nah, jadi kayak gitu. Jadi akhirnya aku cuman ikut ngebantuin sedikit aja gitu di GBN waktu itu. Tapi udah kenal sama anak-anak teman-teman di GBN juga. Terus makanya di sini si Tempe Kitchen ini menyuruh saya untuk membantu gitu atau sharing gitu. Itu mau tekar 11 ramai amat ya? Iya, emang di mau tekar. Satu kontrakan yang punya laptop cuma saya. Terus kenapa itu pada pakai anduk ya? Yaudah sedikit cerita aja. Aku itu angkatan 2013, anak komunikasi, jurusannya di Public Relation. Ini kalian yang terbaru ini angkatan berapa ya di UMY-nya? Tanyain dong Mbak dia. Tanyain. 18. Oh. Iya. Berarti kalian masih muda banget ya. Kayaknya salah itu, bukan mereka yang muda. Semua yang tua. Kalian masih muda banget. Ya, jadi terus saya setelah lulus dari UMY, terus aku kerja di Jakarta. Itu di Glints. Kalau kalian tahu Glints, ada yang pernah dengar Glints Indonesia? Kayak Jobstreet ya? Iya. Yang dia itu platform pencari kerja, memang dia tuh startup di Jakarta. Kemudian aku cuman 2 tahun setelah satu tahun di tahun 2019, terus di 2020 kan corona, jadi aku mulai WFH. Terus pas WFH itu aku mulai aktif banget di sosial media. Dari followers aku 0, terus sekarang aku lebih waktu itu coba-coba aktif di TikTok. Nah, TikTok aku tuh bukan joget-joget, tapi TikTok aku tuh kebanyakan bikin kontennya itu tentang visit store unik gitu, atau store yang emang ngejual barang-barang bagus. Terus juga aku banyak bikin DIY, aku banyak bikin kreasi-kreasi, kayak misal bikin meja dari terus kayak misal tips foto bagus di belakang rumah gitu. Terus awal-awalnya bikin tips-tips kayak gitu sebenarnya. Terus aku mulai bikin DIY, kayak bikin kaca pakai foam, terus kayak bikin lampu tumbler sendiri dan segala macam, sampai akhirnya aku sekarang banyak kolaborasi sama brand-brand besar gitu, kayak Lazada, Shopee, Tokopedia. Aku sekarang affiliate sama Shopee, emang kerja bareng Shopee sampai sekarang, jadi kayak unboxing haul Shopee haul kayak gitu. Nah, jadi emang banyak banget kayak jatuh bangun gitu di konten sendiri. Dari dulu aku bantu di butik pas waktu aku magang. Dulu aku bantu di butik baju di Jogja. Aku megang jadi sosial media spesialisnya, sampai aku jadi jadi divisi komunikasi di Green Boutique Hotel yang di Prawiro Taman. Aku juga megang konten Instagramnya di Greenhouse di Prawiro Taman. Ya sampai akhirnya ya kayak gini, kerjaan aku cuma di rumah, terus habis itu ngurusin bikin konten setiap hari gitu, bikin haul, terus aku juga sambil nyambi jualan online juga gitu.
Dan terus aku resign dari Glints dan ya kayak gini. CV-nya Mbak Dia udah banyak ya. Udah tua, Mas. Enggak. Jangan bilang aku tua. Tapi ngomong-ngomong nih. Iya. Aku mau nanya dong, Mbak. Boleh. Oh iya nih, boleh. Silakan. Boleh. Aku kan ngikutin Glints dari awal lah ibaratnya ya. Bisa dibilang. Nah, itu kan lonjakan secara followers dan impressionnya kan lumayan cukup banyak kan ya. 2019 lah paling ya baru banyak banget gitu. Nah, itu tuh apa ya? Gimana sih struggle-nya kalian untuk membuat konten sampai Glints yang sampai sekarang ini gitu? Oke. Sebenarnya itu balik lagi ke Glints itu tuh platform pencari kerja kan. Dan kebanyakan sangat masif itu audiensnya adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, ya kan? Nah, mereka tuh butuh banget tips-tips gimana sih ngadepin para HRD gitu. Gimana sih interview yang baik, gimana sih orang itu ngelihat CV kita gitu. Gimana sih cara nulis CV yang benar gitu, cara kita public speaking yang benar, terus juga cara nulis email dan segala macam. Nah, dulu itu bikin kontennya itu pertama-tama kebanyakan tips. Jadi tips biar kamu dilihat HRD gitu. Tips supaya CV kamu bagus. Tips agar pokoknya tips segala tips gitu. Nah, kemudian karena ngikutin audiensnya juga, Glints itu nggak mau kaku-kaku banget gitu loh. Jadi kayak ngelihat fakta-fakta yang ada di sekitar aja gitu. Misalnya kayak gajian tapi tiba-tiba langsung habis duitnya kayak gitu. Terus kayak bos marah terus, kenapa alasannya gitu. Jadi kayak sebenarnya bikin konten itu tidak sesulit kayak harus apa gitu. Tapi kita ngelihat aja kayak orang-orang sekitar kita tuh seperti apa sih gitu. Jadi apa sih yang dirasain sama orang-orang sekitar kita gitu? Apa sih yang dirasain sama yang lagi jadi keluhan-keluhan di sekitar kita tuh apa gitu? Yang jadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada tuh apa gitu. Nah, terus dibikin kayak meme gitu, dibikin kayak lucu-lucuan, kayak misal kayak kalau di Twitter kan rame HRD bacot kan. Nah, kayak gitu. Jadi kenapa HRD bacot itu bisa naik? Itu karena memang bacotan para HRD gitu, para HRD yang kayak apalah terus kayak kalau misalnya di akun Instagram tuh kayak ada Overheard Jakarta gitu. Nah, kenapa bisa nge-up banget? Ya karena memang relate sama apa yang dirasain sama orang-orang tersebut kayak gitu. Gitu, sesimpel itu gitu. Sesimpel kayak oh iya bener banget, sama banget gitu. Nah, semakin banyak orang merasakan hal yang sama, semakin banyak interaksi yang akan didapatkan di postingan tersebut, semakin banyak akun itu akan naik gitu. Akun itu akan punya followers banyak, punya interaksi yang banyak kayak gitu. Oh iya. Berarti intinya bikin konten tuh yang relate banget dulu ya gitu. Iya. Baru itu akan mendapatkan impresi dan segala macam yang dibutuhkan lah ibaratnya di sosmed gitu loh. Benar. Ya. Harus relate. Ya, dan waktu itu kebetulan aku pernah ketemu sama admin-adminnya HRD Bacot gitu. Dan kita ngobrol-ngobrol soal ya kenapa adanya HRD Bacot dan kenapa mereka bisa se-boom sekarang gitu loh. Ya intinya mereka bikin sesuatu hal yang relate yang nggak banyak bisa diutarain sama para pekerja gitu, para karyawan-karyawan gitu, makanya mereka bikin itu gitu sih. Iya, benar. Ya. Sama kayak di Glints juga kayak gitu, makanya pas kemarin lagi pandemi itu juga sempat akunnya sempat naik juga kan, Glints akunnya naik, Instagramnya naik ya karena itu. Terus banyak kayak bikin pelatihan online gitu, bikin webinar. Nah, Glints karena bikin banyak webinar itu kan jadi bikin webinar itu jadi kan makin naik kayak gitu kan. Gitu. Pokoknya semakin banyak interaksi, semakin akan banyak followers dan semakin banyak rame gitu akunnya. Gitu. Mau nanya lagi nih. Boleh. Kalau misalnya stuck gitu loh, kan kalian tuh dulu tuh kalau nggak salah sehari bisa 2 kali ya
ngupload Iya. di feed. Iya, memang harus minimal tiga kali. Nah, secara kan itu sehari 3 kali dengan konten yang berbeda toh. Pas saat di masa kalian stuck sama kontennya tuh apa sih yang dilakuin gitu? Maksudnya apa mengulang konten yang udah pernah, misalnya udah pernah setahun lalu nih, kita up lagi yuk sekarang kayak gitu, atau gimana maksudku? Konten angetan. Itu juga pernah dilakuin, tapi kebanyakan kita itu melakukan memang kita memang udah ada planning konten kayak gitu. Memang udah ngeplan konten, misal di minggu ini gitu. Memang udah ada kayak apa ya istilahnya RPP, bukan RPP sih. Ya memang ada apa namanya board untuk dimana dalam seminggu itu apa aja sih, tema apa aja yang mau kita angkat kayak gitu. Jadi nggak ada namanya stuck di konten tuh nggak ada, karena memang kita harus terlatih untuk kreatif. Harus dalam 1 minggu itu ketika tema kontennya, misalnya tema kontennya tentang corona gitu, tentang banyak yang di PHK corona. Nah, gimana udah 1 tema itu pasti banyak ide yang muncul kan? Iya. Yeah. Udah nanti aja. Sorry. Nah, banyak yang ini kan. Jadi sampai mana sih? Oh, oke. Tema dari tema 1 tema itu pasti akan mengalir banyak ide-ide yang masuk gitu. Entah itu dari teman-teman, entah itu kita gimana ya gitu. Apa yang bagus ya, yang enak dimasukin, yang enak untuk di-up ke konten gitu. Sebenarnya dari 1 tema itu kita harus kreatif sih. Gitu. Oke. Satu lagi deh, terakhir deh kali ya. Boleh. Ini kan itu ibaratnya ya konten untuk sebuah brand. Glints itu kan brand ya, kita anggap aja brand. Nah, ini untuk kita MBN gitu. Maksudku ada tips atau siasat nggak sih untuk apa yang bisa kita lakukan di awal, atau apa yang bisa kita lakukan menurut Mbak selagi berjalannya waktu lah untuk sosial medianya MBN gitu. Kalau menurut aku, yang tadi aku udah jelasin sebelumnya, pokoknya jangan pernah skip posting. Nah, jangan pernah skip postingnya itu pokoknya harus continue gitu, harus continue. Nggak apa-apa, kayak misal orang bilang spam atau kayak gimana, jangan mikir orang spam atau kayak gimana, jangan. Karena semakin banyak kita nge-share konten, semakin banyak kita itu bikin konten, semakin kita juga terasah kreativitas kita gitu loh, kayak kemarin viewers gue banyak tapi kok viewers gue sekarang dikit ya gitu. Nah, di situ kan kita pasti bakal nge-push otak kita supaya tapi kemarin kan konten yang ini nih yang orang tuh banyak yang suka gitu. Apa bikin konten yang mirip-mirip kayak gini aja ya gitu. Supaya orang tuh suka gitu. Udah terus bikin konten yang mirip-mirip kayak gitu. Ternyata orang tuh suka gitu. Jadi kayak teruslah membuat konten gitu. Teruslah jangan berhenti membuat konten sampai kita tuh menemukan ritme di mana orang-orang tuh suka dengan konten-konten kita gitu. Itu sebenarnya kuncinya sih. Jadi nggak ada rumus pasti dari setiap akun, even akunku juga gitu. Misalnya aku juga kayak misal di Instagram juga yang dulu tuh aku jarang banget nge-story kan. Kayak misal di Glints yang nge-story biasalah membosankan kayak gitu. Tapi ternyata pas aku nge-story terus tiap hari kayak gitu, dan story-nya tuh nggak membosankan, kayak lagi ikut jalan-jalan gitu loh. Kayak misal contohnya kayak siapa ya, travel blogger deh, kayak si Kadek Arini gitu. Si Kadek Arini kan pasti IG story-nya tentang jalan-jalan kayak gitu kan. Kita tuh serasa ikut jalan sama dia gitu. Nah, itu bisa menambah followers, karena followers tuh melihat kayak anjir ini asik banget nih, kayak misal kayak ikut jalan-jalan nih sama dia, atau enggak kayak anjir ini asik banget akun ini banyak banget kayak tempat-tempat baru yang gak gue pernah tahu kayak gitu. Jadi jangan pernah berhenti konten kalau menurut aku. Gitu. Oke, terima kasih. Intinya konsisten
dan kalau buat konten yang relate. Yes. Oke. Oke, ada lagi yang mau nanya-nanya? Yang udah gatel pengen tanya? Ayo, Ya. MB6. Ini ada yang resen. Elsa atau dia. Ayo yang cewek-cewek. Yang cewek-cewek nih, mumpung nih. Pematerinya juga cewek kan. Cici atau apa yang masih kalian gitu. Anak Medcom yang baru ada kan tapi? Ada. Kayak Ayo. memang harus praktek sih. Memang harus praktek itu bener-bener ngaruh banget sih. Ya, soalnya secara teori digital tuh kita nggak bisa ngedeteksi secara pasti. Yes, benar. Karena selalu berubah-ubah, bahkan setiap detik malah. Benar banget. Benar. Setuju. Ya. Kayak misal besok kita lagi rame banget gitu. Bisa-bisa bulan depan biasa-biasa aja. Itu harus kreatif sih. Kuncinya memang harus kreatif. Aku buka cabang di Riau. Apa nih? Mau tekar? Berarti kalaupun kita belum bisa menciptakan arus, kita ngikut arus dulu aja nggak apa-apa gitu kan ya. Ngikut yang lagi tren untuk menjaring follower, ngejaring gitu-gitu ya. Nggak apa-apa. Atensi. Iya. Mbak, hashtag tuh masih ngaruh nggak sih di Instagram? Ngaruh. Tapi nggak. Tapi kecil. Kecil sih. Pokoknya semakin banyak interaksi, semakin postingan itu masuk ke explore orang-orang lain, itu semakin lebih besar peluangnya untuk dapetin followers. Nah, ini yang kalau misalnya tahu nggak sih cara untuk nggak cara ya? Kayak kenapa sih orang-orang bisa ada di explore gitu maksudku? Karena banyak interaksi di dalamnya ya? Iya, benar. Banyak interaksi di dalamnya, terus juga banyak share, banyak yang save, terus juga banyak banyak yang nge-like. Kalau misalnya komen kayaknya nggak ngaruh sih, nggak ngaruh. Lebih banyak share sih, nge-share. Banyak yang nge-share, banyak yang nge-save juga gitu, nge-save foto gitu, atau nge-save apa yang lagi kegiatan apa sih yang menurut mereka tuh menarik gitu. Itu jadi peluang lebih banyak masuk ke explore-nya lebih besar. Kayaknya Geraldine kan selalu masuk di explore para laki-laki ini pasti nih. Para laki-laki atau cuman kamu doang? Kayaknya aku enggak deh. Nah, siapa itu? Aku nggak ngerti. Ini Mas Lukma pasti ada. Aku ngertinya Anya Taylor-Joy. Yang baru aja jatuh dari sepeda ya? Nah, itu tahu. Anya Geraldine. Jangan-jangan kalau dibuka save yang di ini Mas Lukma ada nih Anya Geraldine yang lagi jatuh kemarin. Sukma di bookmark di Twitter. Bookmark di Twitter biar nggak muncul di timeline ya. Benar. Ganteng kali masuk mari. Komit enggak? Kok itu bisa masuk ke situ? Kan tadi kan si Mutekar 11. Perasaan tadi orangnya beda, terus ini kenapa bisa masuk ke layar itu? Ya udah, ada yang mau nanya lagi? Gila. Enggak. Yang lain, MB6. Dia mau nanya ke Dea. Ya, boleh. Terus, dari tadi. Nyalakan. Ini dia ketua. Ibu ketua ini. Nyalakan. Tanya, lanjut. Minum nih, nyalakan lu. Nyalakan, bagus. Nah, ini Mbak, tadi kan dibilang bahwa salah satu cara untuk narik minat para pengguna media sosial lainnya kan kita harus ngikutin tren atau arus yang ada gitu. Nah, ada nggak sih tips dari Mbak Dea ini, gimana caranya kita ngikutin tren, tapi postingan dan aktivitas media sosial kita itu tidak hanya untuk nge-branding atau menarik minat orang gitu, tapi bisa dari edukasi atau menyampaikan suatu informasi atau ilmu ke orang-orang yang mengunjungi media sosial kita gitu. Jadi nggak cuma nge-branding, tapi dari sisi fungsi media sosial sebagai bahan edukasi itu
juga bisa nyampe gitu ke para pengguna media sosial. Soalnya kan kalau kita lihat, mungkin banyak juga akun-akun media sosial yang mungkin aktif, tapi dia hanya fokus secara branding dan juga menarik minat gitu. Tapi secara penyampaian informasi yang bersifat edukasi, itu masih sangat minim, kayak gitu. Mungkin itu dulu, Mbak. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Karena memang ini ya, aku menemukan sebuah fakta bahwa memang orang-orang Indonesia pada umumnya itu benar-benar kayak susah banget gitu loh untuk menerima namanya edukasi yang benar-benar misal bikin kontennya full tentang edukasi gitu. Nah, mereka tuh pasti akan apa ya? Males gitu loh. Males ngeliatnya tuh males gitu. Even apa ya? Edukasi terus tentang ada yang berbau jualan aja, itu tuh pasti males gitu. Nah, sebenarnya untuk menyiasati hal kayak gitu, kita kasih gimmick memang harus ada apa humor-humornya gitu. Misalnya ada kayak komedi-komedinya gitu. Jadi memang kayak apa ya contohnya iklan Thailand tuh loh, iklan Thailand itu kan lucu-lucu ya. Tapi kan kayak nggak kayak iklan, nggak kayak edukasi gitu. Nah, itu dibuat supaya mereka orang tuh mau stay untuk nonton atau orang tuh stay mau apa ya mau melihat konten itu sampai akhir gitu. Itu pasti harus ada effort di depannya, harus ada lucu-lucuan dulu gitu. Harus ada jangan pure tentang edukasi gitu. Jangan pure dari awal sampai akhir tentang edukasi semua. Orang tuh malas gitu. Orang tuh nggak akan kena gitu, nggak akan kena di otaknya tuh nggak akan kena. Apalagi orang Indonesia tuh bener-bener susah banget. Orang tuh sekarang udah pinter banget gitu, udah pinter kayak ngeliat kayak gini doang ngebosenin gitu. Paling tentang misal tentang edukasi gosok gigi ya misalnya, apa namanya edukasi menyikat gigi gitu. Orang kan kayak males lah gitu melihatnya gitu. Padahal itu penting gitu contohnya. Tapi kalau misalnya tentang sex education itu pasti rame gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak memang hal yang kayak memang atau tabu sekalian atau kayak hal yang lucu sekalian gitu loh. Kayak contohnya konten-kontennya si Fadil gitu, Fadil Jaidi kalau kalian tahu itu kan lucu-lucu tapi kayak nggak kayak jualan gitu atau nggak kayak mengedukasi sesuatu gitu. Nah, bikinlah konten-konten tuh yang memang orang tuh nggak bosan untuk lihat kayak gitu. Memang orang tuh tertarik gitu atau kayak apa namanya? Oh iya nih atau jadi bahan lucu-lucuan atau jadi bahan yang relate gitu, yang relate aja gitu sih. Jadi jangan pure edukasi kalau menurut aku. Itu akan ngebosenin. Berarti bagaimana cara pola berkomunikasi dan teknik komunikasinya aja kan kayak gitu mah ya. Teknik pendekatannya. Benar. Sekarang mah orang dikasih jualan sedikit tentang konten jualan aja tuh udah nggak mau lihat. Udah nggak mau lihat kalau misalnya konten yang nggak nyenengin gitu. Mana nih yang jualan Netflix? Halo Kak, misi Kak, mau nanya? Iya, boleh mau buka cabang di mana? Saya dari Moteker 14 Kak. Oke. Jadi gini Kak, Kakak kan menyampaikan tadi kan tentang kayak menyampaikan edukasi itu dan dibungkus dengan komedi gitu kan Kak? Iya. Nah, pertanyaan saya simpel aja sih Kak. Ya, bagaimana Kak caranya kita ini kan fokus di masyarakat adat, dan terus kita fokusnya tuh dengan penderitaan masyarakat adat segala macam. Bagaimana kita menyampaikannya dengan komedi Kak? Itu seolah-olah itu kan kita menertawakan mereka, seolah-olah kita nih kayak mengejek mereka gitu Kak. Terus ditambah lagi Kak, apa benar tersampaikan maksud dan tujuan kita kalau kita bikin media seperti Padil tadi Kak, Padil gitu. Oke lah kalau dijualan kayak Shopee dan lain-lain, itu kan bisa kan Kak, namanya jualan kan, marketing kan. Tapi kita kan sini tidak menjual Kak. Nah, dari dulu kan MBN ini setahu saya ya Kak, mungkin saya agak kurang paham atau gimana.
Tidak pernah namanya menjual masyarakat, menjual budaya mereka. Malah kita mengenalkan budaya mereka gitu, Kak. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya edukasinya itu dengan canda dibungkus dengan kayak iklan Thailand, ini bukan jualan loh, Kak, gitu. Maksudnya gitu sih. Mungkin itu aja sih, Kak, dari saya. Sekian, terima kasih. Oke. Iya, mungkin apa namanya? Aku nangkep. Jadi kalau misalnya dari tahun ke tahun pasti kalau misalnya ngelihat tentang konten edukasi, tentang apalagi tentang kemasyarakatan, pasti kan kayak apa namanya? Tentang budaya, ngeliatin tentang bener-bener budayanya aja, tentang ininya aja. Nah, maksud aku komedi itu bukan selalu menjatuhkan ya. Komedi itu bukan selalu menjatuhkan loh. Nah, bisa aja kayak apa namanya? Kita ajak para warganya itu untuk ikut bikin konten gitu. Bukan konten itu tidak semuanya tuh menertawakan suatu hal yang kayak misal apa ya contohnya ya. Misal kayak ini nih. Misal kayak botol ini gitu. Botol ini kayak bentuknya kayak ini atau kayak body shaming atau apa seperti apa atau kayak ras shaming atau seperti apa. Enggak melulu tentang apa komedi itu tidak menjatuhkan, tapi dibuat fun. Maksud aku tuh dibuat fun dan dibuat kayak orang yang melihat itu juga ternyata orang-orang Papua tuh seperti ini ya gitu. Jadi misalnya kayak contohnya apa ya? Kayak kontennya Mak Betty gitu. Kayak kontennya Mak Betty kalau lihat di YouTube. Itu kan itu maksud aku tuh tidak menjatuhkan yang kayak menjatuhkan ras yang berkulit apa atau seperti apa gitu kan. Nah, coba konten-kontennya maksud aku dikemas dengan membuat konten budayanya itu seperti konten-konten yang memang orang tuh lucu gitu atau kayak yang fun gitu maksud aku. Gitu sih. Bukan konten yang menjatuhkan ya. Nah, itu dia. Sebenarnya itu PR di mana si pembuat konten itu harus benar-benar hati-hati terhadap konten-konten yang berbau sara gitu dan berbau violence gitu. Kayak contoh aku pernah bikin konten itu tentang lipstick dimakan gitu. Nah, padahal aku tuh pengen mengedukasi gitu. Aku pengen mengedukasi si misal aku tuh pengen mengedukasi jangan lagi pakai lipstick yang menor-menor karena bikin bibir tuh rusak atau segala apa. Itu kan aku pengen mengedukasikan dengan cara aku pengen ngasih tahu nih ini ada lip care yang ada lip care yang bisa bikin bibir itu tuh natural gitu, bisa bikin nggak pecah-pecah gitu. Tapi aku pengen bikin kontennya tidak menjatuhkan tapi tetap lucu dan tidak memperlihatkan adanya konten violence kayak gitu. Jadi memang harus difikirkan nih kontennya harus difikirkan secara kreatif gitu Moteka. Aku mau nambahin. Boleh. Silakan. Kebetulan tahun 2018 tuh kantorku hampir jadi yang produksi untuk konten-kontennya UNICEF. Nah, kampanye mereka tidak menjual kesedihan terhadap anak. Nah, tadi kalau misalnya bilang kalau kita menjual kesedihan tuh menurutku salah sih. Nggak pas banget. Sekarang tuh udah nggak bisa lagi kita menjual kesedihan orang untuk mendapat simpati atau empati gitu. Tapi kita harusnya mikir gimana caranya kita untuk dikenal atau kita tuh bisa menarik perhatian orang-orang yang di luar kita, di luar circle kita untuk ya setidaknya interest lah terhadap kita gitu. Bukan dengan cara menjual kesedihan. Oke, tadi pola komunikasinya mungkin kita bisa dengan komedi, bisa dengan segala macam itu bisa kita padu-padankan sebenarnya daripada ya kita harus menjual kesedihan itu balik lagi. Yes. Nah, sebenarnya tinggal gimana kita bikin kampanye-nya. Apa sih yang mau diomongin? Apa sih yang mau mau kita sampaikan lah ke orang-orang banyak gitu. MBN itu apa gitu. Paling gitu sih. Mohon maaf, saya juga mau menanggapi ya dari Mas tadi. Yes. Kalau misalnya Mas menanggapi omongan saya itu menjual kesedihan, saya tidak ada mengatakan seperti itu, ya Mas. Iya.
Saya Andra Ersa Septa dari MBN 4. Nah, terus saya ini maksud saya itu kan kalau kita ini terlalu bikin komedian. Contoh, saya sering nonton TikTok, saya sering nonton Instagram dan lain-lain, dan YouTuber-YouTuber lain. Mereka tuh ada mungkin mereka menyampaikan sesuatu kayak seperti edukasi dan lain-lain. Tapi pertanyaan saya sebenarnya dari tadi itu belum satu yang terjawab sih. Tersampaikan nggak kira-kira dengan cara seperti itu ke masyarakat? Kadang-kadang mungkin saya yang bodoh ya. Mungkin saya yang bodoh yang menanggapi. Kadang-kadang saya menonton kayak konten-konten seperti itu. Saya tidak menangkap apa yang dia sampaikan, apa yang dia maksud. Kadang-kadang saya cuma lucu, tertawa, udah hilang. Kan tujuan kita kan mau mengenalkan. Tapi kalau mengenalkan dengan cara-cara yang agak gimana, sebenarnya kayak cara apa itu kan ya? Kayak kita nih mengemis sekali dengan apa? Dengan nama gitu tuh. Dengan engagement nanti, ya, nanti takutnya di saat ditanya legalitas segala macam itu dipermasalahkan. Apalagi kita ini kan agak seperti kayak menghindari lah kayak konflik-konflik terhadap masyarakat, stigma masyarakat luar terhadap konten kita, karena kan media itu kan seperti kaca kita, gambaran kita di sini semua. Mungkin itu aja sih. Kalau saya mengatakan itu kejul kesedihan, saya dari dulu mungkin saya bukan anak media ya, saya cuman bagian anggota lah gitu, bukan siapa-siapa, bukan ketua, bukan sekretaris dan lain-lain. Tapi setidaknya saya mengerti gitu kan. Iya. Berarti ya, gini, yang aku tahu selama aku kemarin kerja tuh, kalau konten-konten yang kamu lihat itu tidak sesuai dengan kamu, berarti kamu kan target audiensnya, just it, gitu loh. Udah cuma sampai di situ. Nah, balik lagi, MBN pengen bikin konten yang seperti apa dengan target audiensnya siapa, gitu. Lebih ya, ke situ sih menurutku. Gini sih guys, mungkin yang diangkat sama Andra nih ada menariknya juga sebenarnya. Nah, sebenarnya kayak gini nih, bisa dibilang bahwa konten yang akan kita angkat nih, apa yang mau kita bawa gitu kan, mau kita share ke follower kita gitu kan, misalnya di Instagram, kita kan harus berkaca dulu nih, MBN ini membawa isu apa sih gitu kan. Kemudian di satu sisi kita juga pengen konten yang kita bawa itu tuh bener-bener eksis gitu loh. Ketika di-upload tuh bener-bener bisa menjaring atensi orang banyak gitu kan. Tapi di satu sisi ada sisi yang edukatif, namun juga nggak nyinggung nih masalah SARA, kemudian nggak nyinggung masalah kayak menjatuhkan satu suku gitu misalnya, atau kemudian menjual kesengsaraan masyarakat, itu enggak. Tapi bagi Andra itu, karena gini, mungkin yang Andra maksud itu ketika nonton video-video yang sifatnya kok agak sensitif, justru pengemasannya kurang bagus. Sehingga orang awam, nah kita kan sasarannya banyak nih, ya memang sih segmentatif, tapi kita juga pengen dapat simpati, apalagi empati gitu kan dari orang awam yang nonton konten kita. Itu kadang malah ngerasa kayak kok malah aneh sih gitu. Kita berusaha untuk mencegah kita nge-share masalah-masalah SARA, tapi kita malah jadi nggak jelas nih isi kontennya. Karena kadang kita malah terlalu berhati-hati. Oke lah, kita berusaha untuk menyeimbangkan konten yang kita bawa gitu kan, supaya isunya itu tetap benar-benar menarik gitu. Tapi juga kita bisa hadirkan satu suasana baru di mana konten yang kita bawa itu yang tadinya isu SARA menjadi isu yang edukatif misalnya, atau informatif, dan itu menarik gitu kan. Nah, mungkin di situ Mbak Dea, gimana sih kita menyikapi ketika kita MBN nih, ya kan, komunitas ini gitu kan, membawa isu pemberdayaan gitu. Nah, daripada kita ngebahas nih isu-isu tentang wah kasihan tuh anak-anak gitu kan, setelah hutannya digunduli mereka mau nggak mau harus kerja ngikut ke kota segala macam, kasihan segala macam. Nah, konten itu kan nanti bakal kita bungkus tuh biar menarik, atensinya banyak, tapi juga nggak
terlalu menyudutkan satu isu tertentu yang kemudian menimbulkan isu SARA. Nah, berarti kan bungkusnya gimana nih enaknya? Kalau menurut Mbak Dea? Oke. Itu bisa ini sih dibantu dengan storytelling ya. Dibantu dengan storytelling. I mean kayak storytelling dalam artian jangan menyudutkan tentang apa ya, tentang kemalangan si korban-korban, misal korban-korban kebakaran hutan gitu. Tapi dengan misal kayak gini, anak ini mulai anak ini mulai sekolah, mulai aktif, terus dia tuh pinter banget loh di kelas gitu. Padahal padahal orang tuanya ini baru aja meninggal kemarin, tapi dia tuh semangat banget gitu. Jadi kayak ada istilahnya apa ya? Istilahnya ada di situ kita mencampurkan emosi orang gitu. Tapi dengan cara bukan kayak sedih, kasihan banget kayak gitu. Anak kecil itu ditinggal orang tuanya, dia jadi yatim piatu atau segala macam. Kita menyudutkan. Nah, kita sebagai pembuat konten kan pasti kan akan berpikir kan. Nah, itu makanya kenapa namanya pembuat konten itu harus benar-benar kreatif gitu. Harus benar-benar tahu di mana dia itu tidak membungkus suatu konten itu dengan hal-hal yang kayak hanya menyudutkan menyudutkan ke satu sisi aja gitu, atau dari kacamata satu aja, tapi harus kayak misalnya gini, lucu banget anak kecil ini sekarang dia udah bisa perkalian loh 1 sampai 100 gitu. Tapi tapi meskipun nggak ada orang tuanya, dia tuh tetap semangat, tetap mau happy, mau ikut kuis bareng kita gitu. Nah, mudah nggak sampai sini. Jadi kayak ada suatu emosional orang yang ketika melihat atau misalnya membaca suatu konten tersebut, dia akan terpikirkan kayak, oh, anak ini tuh pinter, tapi dia tuh yatim piatu karena orang tuanya terkena bencana kebakaran hutan di Papua kayak gitu. Tapi gimana sih kayak gitu, kayak, oh, aku pengen ngebantu anak ini nih supaya dia itu bisa bisa terus-terus belajar gitu, bisa terus-terus bisa berprestasi matematikanya, bisa ikut juara matematika tingkat nasional gitu. Nah, di situ di storytelling yang seperti itu gitu. Jadi orang tuh akan punya simpatik, oh, gue akan ngasih ini deh, gue akan ngasih dana nih, ngasih dana ke anak ini untuk dia bisa sekolah gitu. Sebenarnya campaign yang berbau storytelling seperti itu tuh yang yang bisa membantu orang tuh tahu keadaan apa yang terjadi di Papua sana. Kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Kalau misalnya tadi misal contohnya kayak korban kebakaran hutan kan, tapi dengan dikemasnya jangan dikasihani gitu. Jangan disorot atau jangan dibikin konten yang kayak tenenet kayak sedih-sedih kayak gitu, jangan. Gitu. Jadi kita ngangkat bright side-nya gitu ya. Kita pun intinya kayak membuat storytelling sih. Kita membuat storytelling harus punya kayak cerita gitu, cerita di balik ini gitu. Jadi kayak misal aku nggak tahu sih kayak kondisi di Papua kayak gimana, tapi pasti kan kita pasti kepikiran gitu loh, kayak kepikiran, misalnya kita punya program nih, pengen memberdayakan ibu-ibu di Papua gitu, memberdayakan ibu-ibu di Papua dengan misal kayak membuat anyaman gitu ya, contoh membuat anyaman. Nah, tapi gimana orang itu tertarik dengan program itu gitu, membuat anyaman kan biasa ya, di Jawa juga biasa membuat anyaman, tapi kayak ada storytelling di balik itu gitu. Jadi misal kayak si ibu ini misal pekerja keras atau enggak dia itu punya apa, pokoknya cari sisi yang memang orang tuh kayak storytellingnya tuh kayak wow, kayak oh keren ya, oh gini ya, kayak gitu sebenarnya. Berarti kita juga harus powerful ya buat bikin arus ceritanya. Alur ceritanya gimana biar mereka juga nggak salah nerima nih soal konten-konten yang kita bawa ya. Nah, sebelum kita lanjut, tadi ada yang mau tanya nih, udah raise hand, cuman belum sempet ya. Mungkin sekarang bisa nih masuk mah sebelum kita lanjut lagi. Tadi raise hand kan, mau tanya kan? Saya keep loh tadi. Tadi tepuk tangan. Tepuk tangan, raise hand.
Ya mungkin ini sih kalau ya udah nanya sekalian. Ini Mbak Dea, ini kan di dalam room meeting ini sudah hadir ada sekitar 4 anggota teman-teman MB6 yang di divisi media komunikasi. Dan mungkin bisa sharing nih pengalaman-pengalaman dulu waktu di Glints, waktu bekerja sebagai tim content creator atau lain sebagainya lah, nggak tahu istilahnya gimana di Glints kan. Itu kira-kira kesannya seperti apa, kemudian konflik-konflik apa yang hadir dalam tim, kemudian sehektik apa ya kan kerja di sana, kemudian nyusun timeline-nya seperti apa dari hari ke hari, dari deck ke deck ya kan. Itu kayak gimana sih Mbak, ceritain nanti biar bisa apa ya mantik semangat teman-teman di Midcom NBN 6. Mungkin itu sih Mbak. Supaya semangat biar masuk Glints atau gimana? Enggak sih. Tadi ada yang namanya pokoknya di digital kan? industry mana ada yang enak Mbak. Oke, to be honest, aku itu dipindah divisi. Jadi aku itu nggak lama di bagian di bagian medianya atau di bagian, kalau saya di sana di bagian kreatifnya. Jadi di Glints sendiri kan itu banyak divisinya kan. Jadi ada divisi divisi kreatif, tim kreatif, tim recruiter, tim konsultan, habis itu ada ada di atasnya tuh kayak ada manajer-manajernya juga gitu. Nah, aku tuh cuman sebentar di divisi kreatif, terus aku dipindahin ke divisi konsultan jadi recruiter. Nah, tapi aku bisa sharing sih gitu. Aku bisa sharing tentang gimana memanage konten gitu kan, sesuai dengan sesuai dengan pengalaman aku gitu. Nah, yang paling penting itu punya timeline. Yang pertama, punya timeline. Jadi kita tidak berantakan bikin. Jadi gini, yang paling susah untuk membuat konten adalah mood. Sampai sekarang pun aku bikin konten untuk Shopee, itu tuh juga mood kan. Jadi kayak kalau aku nggak mood aku tuh nggak bisa semangat bikin konten gitu. Apalagi kalau misal kayak lagi berantem aja, sedikit berantem sama teman atau sama pasangan kayak gitu, itu tuh bikin kita tuh ambiar gitu. Nah, itu gimana cara memanage mood? Yang pertama, mood kita. Jangan sampai ketika ketika kita harus bikin konten, kita harus nge-upload konten, tapi malah nggak jadi atau berantakan gitu. Nah, itu pentingnya timeline gitu. Harus ada yang ngingetin gitu. Kayak misal ini nih kita tuh harus ngupload konten ini loh sekarang gitu, harus konsisten. Kayak seminggu itu harus bikin konten tentang misalnya dulu tuh tentang tentang tips, tentang semuanya tentang tips gitu. Misalnya hari Senin tips, hari Selasa tentang tentang bincang-bincang apa, hari ketiga tentang webinar tentang apa. Nah, kalau misalnya udah ada ininya, jadwalnya itu akan lebih mudah. Gitu yang pertama. Nah, kalau misalnya terus yang kedua itu sebenarnya hektiknya itu kalau di hari-hari tertentu. Biasanya para yang udah berkutat di sosial media setiap hari khusus, kayak misal kayak 17 Agustus, kayak misal ada hari Idul Fitri, Idul Adha, terus kayak hari nasional, itu kan pasti paling hektik kan. Kayak misal waduh, gue belum bikin kontennya nih gitu. Gue belum bikin kontennya buat hari santri nasional gitu misalnya, atau hari buruh nasional gitu. Nah, itu sebenarnya jangan sampai miss gitu. Itu juga sebenarnya penting untuk kayak momen itu juga penting. Momen kayak misal lagi sekarang lagi rame-rame tentang Sriwijaya ya, tentang pesawat Sriwijaya Air. Itu kan momen kan. Nah, momen ketika di mana semua orang bicara tentang Sriwijaya Air. Nah, kita juga harus berpartisipan untuk membicarakan hal itu gitu. Nah, itu tuh momen juga. Kayak misal kan nggak mungkin kan besok misal bulan depan masih ada tentang berita tentang 2 bulan kemudian aja nggak tentu masih ada berita Sriwijaya ini kan masih panas-panasnya gitu. Nah, itu momen. Itu yang paling susah tuh untuk menyesuaikan momen gitu. Nah, terus kalau yang selanjutnya itu ini sih kualitas gambar atau kualitas foto. Kualitas gambar, kualitas foto itu juga mempengaruhi. Karena orang nggak mau kalau misalnya ngelihat foto atau video itu jelek. Kalau misalnya fotonya burem lah, atau hitam lah, terus kayak gelap lah, orang kan nggak ngerti ya, kayak ini apa, kayak estetikan dalam foto ini apa, kebagusan dalam video ini apa, orang tuh nggak mau ngelihat gitu. Tentang
ya pokoknya harus dilihat tentang keestetikan sebuah video gitu. Itu juga harus diperhatikan tentang kerapihan sebuah feed. Itu juga biasanya juga ini sih, biasanya juga ngaruh kerapihan sebuah feed di Instagram juga. Orang kayak pasti kayak, wih keren nih feednya gitu, wih rapih nih feednya gitu. Orang tuh mau tertarik untuk follow itu di situ. Terus kecepatan kita untuk membalas komen sih. Kalau misalnya ada yang komen sedikit, ada yang komen, ada 1 orang, 1-2 orang komen, itu pasti harus dibalas gitu. Jadi biar orang tuh kayak, wah, komen gue dibalas sama Mimin kayak gitu. Hai Min, apa kayak misal Miminnya Shopee itu kan aktif banget kan, kayak di Instagram dia aktif, di TikTok dia aktif gitu. Nah, itu semakin banyak cepat fast respon, itu akan semakin bagus gitu. Terus apalagi ya, konten ya pokoknya jangan berhenti untuk brainstorming, atau enggak kayak sama-sama kayak ide lo apa gitu. Jadi sering-sering diskusi, sering-sering tuker ide, terus kayak sering-sering bikin kayak sesuatu hal yang baru, dimunculin lagi sesuatu hal yang baru, atau enggak sesuatu yang lagi viral diangetin kayak gitu. Pokoknya harus pinter-pinter ini sih, pokoknya harus kreatif. Kalau tim medianya itu harus kreatif gitu. Thank you Mbak Dea. Oke, jadi itu tadi ya tipsnya ya. Mungkin ini sih saya pengen lanjut nih, ngomong-ngomong tadi udah panjang lebar nih ya, mulai dari branding, mulai dari engagement-nya, narik atensi dari halayak umum lah ya, pengguna sosial media yang lain, kemudian gimana kita kemudian bereksistensi ya terus gitu biar atensinya lebih banyak. Terus abis itu kita juga udah bahas soal pengelolaan, kemudian cara mengemas konten gitu kan yang baik supaya orang lain itu bisa benar-benar tertarik dan paham soal konten kita. Nah, setelah itu nih Mbak Dea, setelah orang-orang tuh tertarik, setelah orang-orang tuh mau follow kita dan atensinya udah tinggi nih, secara kita udah eksis gitu nih misalnya. Nah, bisa nggak kemudian kita ngebawa hal itu jadi sesuatu yang menguntungkan buat kita nih misalnya. Kayak fundraising. Nah, kita kan banyak nih sering lihat nih kayak misalnya jagoannya masuk sama Mas Bagas tadi lah, bolehlah hanya Geraldine gitu kan. Dia cuman foto doang nih, foto kakinya lecet karena jatuh, orang udah langsung lihat sepedanya apa gitu. Udah langsung, secara nggak langsung dia udah endorsement gitu loh. Nah, biar bisa gitu, dia berarti kan dia memanfaatkan potensi dia sebagai influencer gitu kan. Manfaatkan atensi orang banyak, secara nggak langsung aja dia udah endorse gitu. Nah, bisa nggak kita nih yang cupu-cupu gini kan dalam permainan sosial media gitu kan, bawa atensi halayak umum, orang yang udah mau follow kita gitu kan, kita jadikan momen untuk fundraising gitu. Nah, itu gimana tuh tips dan triknya nih Mbak Dea? Oke, berarti harus ini ya, lebih kayak ke monetize-nya kan. Jadi kayak mendatangkan uang kan berarti kan. Ya, selain itu bisa juga donasi gitu kan. Oke, sebenarnya ya itu tadi orang itu akan tertarik dengan storytelling. Orang itu akan terus selalu mengikuti akun kita itu, dan dengan dilihat dengan storytellingnya gitu. Kayak misal, story dengan video yang keren-keren gitu. Video-videonya tuh bagus-bagus. Terus berstory-story gitu. Nah, pasti kan dari hal tersebut, dari konten-konten yang membuat orang tuh akan berpikir kayak, oh
mereka ini nggak ya, mereka buka untuk donasi nggak ya gitu. Aku pengen ngebantuin si anak ini nih supaya biar bisa supaya masih sekolah gitu, supaya bisa terus sekolah atau enggak supaya bisa terus berkreasi gitu. Nah, itu yang sebenarnya jangan terlalu fokus di fundraising-nya, jangan terlalu fokus sama di monetize-nya, tapi harus fokus sama konten-konten yang kita bawakan itu akan ini nggak sih, akan orang tuh akan melihat kayak akan tergerak, Mas, aku kalau mau donasi gimana ya caranya ya, kayak gitu. Mas, aku mau bantu si anak itu gimana ya caranya ya, gitu. Mas, aku mau bantu si bapak itu gimana ya caranya, kayak gitu. Gitu. Jadi kayak secara nggak langsung kita tuh soft selling aja gitu. Jangan kayak iya guys, jadi kalau misalnya mau donasi, silakan donasi ke sini ya. Itu jangan kayak gitu dulu di awal, tapi harus ada storytelling yang menceritakan apa dulu, baru nanti kan ada interaksi kayak, Mas kalau aku mau donasi kemana ya? Nah, baru dijawab di situ gitu. Baru dijawab di kalau misalnya, oh bisa kok Pak, kalau misalnya donasi ke sini ya gitu. Nah, orang-orang yang akan melihat itu terus dengan punya komentar yang sama si orang si A yang tadi komentar, itu pasti akan secara nggak langsung dia akan langsung mau donasi. Kayak gitu. Mendatangkan. Jadi tipsnya di soft selling-nya ya? Ya, di soft selling. Soalnya kalau misalnya sekarang hard selling mah orang tuh gimana ya? Kadang udah tidak empatik lah kalau menurut aku ya. Itu kurang kurang mantep gitu. Kalau misalnya terlalu hard selling tuh orang kayak males banget, kayak lu minta-minta banget sih kayak gitu kesannya. Lu minta-minta banget sih, lu minta gue nggak mau juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya soft selling, kita nggak perlu terlalu kayak ngeliatin minta donasi gitu. Tapi nanti orang akan datang sendiri nih untuk kayak, aku pengen ini deh Mas, aku pengen ngebantu program ini supaya bisa maju terus, bisa berkelanjutan terus kayak gitu. Sorry baterai aku low. Tolong ya. Oke, mungkin anak-anak teman-teman MBN 6 nih sekalian nih yang lagi struggle gitu kan untuk masalah pendanaan dan fundraising-nya nih. Mungkin kan ada tips baru nih dari Mbak Dea gitu kan soal soft selling gitu. Nah, gimana sih biar MBN tuh punya cara, trik gitu buat soft selling nih? Ada yang mau nanya enggak? Ayo, MBN 6. Bagus nih, karena sejauh ini kan, kalian cerita nih ya Mbak Dea ya, sejauh ini gitu kan, kita kan kebanyakan pasti hard selling. Kita menampilkan sesuatu, kita ngonten, kemudian silahkan yang mau donasi ke sini. Basicnya pasti kayak gitu terus gitu kan. Nah, ini ada ide lebih seger gitu kan, kayak soft selling. Jadi kita bukan hanya soal jadi jembatan gitu kan. Kalau benar-benar hard selling kan kita bisa menjembatani donasi-donasi yang ada untuk mereka gitu. Jadi benar-benar langsung gitu loh, direct. Nah, soft selling ini kan lebih mengedepankan kontennya dulu. Jadi orang lain itu yang tergerak gitu kan. Jadi nggak kita yang menawarin, tapi mereka yang menawarkan diri. MBN 6, ada yang mau nanya nggak nih? Kak, aku mau nanya. Boleh. Boleh. Oke, kenalin aku JJ, aku dari MBN 6. Iya, halo JJ. Ya, Kak, aku mau nanya tentang konten yang berhubungan sama kayak pendanaan sponsorship gitu. Nah, itu apa sih Kak bentuk konten kayak mana sih biar misalkan nih, kita kan kalau kayak masalah dana itu kan pasti struggle banget kan ya, butuh banget juga kan gitu. Nah, mungkin Kak Dia ini udah pernah ngalamin juga kayak kita gitu buat cari sponsor tapi melalui konten-konten gitu. Nah, untuk pertanyaannya tuh konten apa sih Kak yang bisa kita buat dan itu bisa menarik untuk nantinya ada sponsor-sponsor yang masuk untuk nawarin ke kita gitu. Oke. Kasih. Yes. Oh, Kak Dea. Iya, makhluk besar. Kalian nih ya. Nah,
ini Kak, tadi kan dari MB6 tuh, aku juga nambahin Kak sih untuk konten-konten tadi kan. Terus Kak, konten gimana sih biar kayak sponsorship itu percaya dengan kita. Sebenarnya kepercayaan sih Kak. Kalau masalah duit ini kan finansial ini kan, ini benar nggak, ini benar nggak, ini benar nggak gitu. Kepercayaannya itu gimana sih Kak? Kita melalui media bikin konten-konten kepercayaan itu supaya kita bikin konten misalnya A gitu. Supaya sponsor ini tertarik terhadap kita dan percaya terhadap kita. Itu gimana caranya Kak? Gitu. Maksudnya itu aja sih. Sekian, terima kasih dari Makassar. Ada 2 pertanyaan ya, Mbak Dia. Boleh dijawab? Oke. Jadi ini kan kalian nanti mau ke Papua ya, mau ke Papua. Nah, kalau menurut aku konten-konten konten-konten yang ini aja, yang relate aja gitu. Memang yang kayak misalnya apa ya? Misal kayak gini, tentang yang fun-fun aja. Contohnya kayak kalau misalnya ada yang main TikTok itu biasanya apa ya? Aku ngeliat ada orang yang bikin konten tuh kayak misal yang tadi aku bilang pertama kali kayak H-min berapa KKN di Papua gitu. Kayak bikin detik-detiknya kayak gitu. Terus kayak misal persiapan-persiapannya. Kenapa kayak misal dibikin kayak orang tuh nggak kepikiran gitu. Nggak kepikiran buat kayak gue ke Papua bawa apa aja ya gitu. Kayak bawa apa aja. Contoh kayak jangan bawa bisa bawa garam. Contoh kayak sesuatu yang kayak kenapa lo harus bawa garam gitu contohnya. Ya soalnya di sana tuh banyak nanti takutnya tuh banyak ular, takut banyak ini kayak gitu. Nah, tapi secara tidak langsung. Jadi kayak misal gini, persiapan untuk KKN di Papua gitu, kayak bawa barangnya apa gitu. Hal-hal kecil-kecil itu dulu. Nah, terus kayak misal kira-kira di ekspektasi vs realita gitu. Ekspektasi vs realita. Itu contoh-contoh konten-konten yang itu tuh tidak hard selling gitu. Misalnya kayak ekspektasi di Papua, waduh bisa nanti gue mau daki Gunung Jayapura, mau ketemu salju, gini contoh. Terus kayak realitanya enggak deh, gue harus ngajarin anak-anak yang ini, gue harus ngajarin anak-anak yang biar pinter, biar dia tuh bisa tahu sosial media gitu. Itu contoh-contohnya kayak ekspektasi vs realita gitu. Nah, terus apalagi ya? Contohnya kayak misal kayak orang taunya di Papua cuman tentang kayak gini, misalnya kayak orang tahu di Papua cuman hutan-hutan apalah, orang nggak pakai baju lah atau apalah, tapi ternyata mereka udah ada baju, tapi misal baju-baju masih baju-baju biasa, nggak kayak kita orang-orang di Jawa baju-bajunya bagus-bagus kayak gitu. Nah itu kan juga kayak menghasilkan kayak oh iya kasihan juga ya gitu. Kayak misal ada nggak sih kayak misal kalian kalau misalnya pengen orang-orang sana bisa kayak kalian yang kayak bajunya tuh bisa ganti-ganti tiap hari dengan baju-baju bagus, bisa dong kalian kirimin baju-baju kalian yang masih bagus-bagus gitu. Nah itu kan contohnya kayak soft selling kan. Jadi kayak nggak melulu tentang ayo ada yang donasi ke kita tentang barang-barang bekas lah atau kayak uang lah. Nah, dari konten-konten yang kayak gitu jadi emang harus banyak nge-explore konten yang dimana bisa deh ini dikaitin sama ini gitu. Bisa deh ini dikaitin dengan konten-konten yang akan aku bawa nanti di Papua sana kayak gimana. Gitu. Jadi kayak misal bikin di Jawa mah gampang beli ini ada beli atau enggak kayak gini kayak contohnya sesimpel kayak orang belanja di Shopee gitu ongkir ke Jawa mah cuma 12.000 7.000 gitu, tapi di Papua segini mahalnya gitu. Nah makanya aku mau bawain tentang bawain sembako, bawain ini, bawain itu. Nah, terus kayak ada yang mau nitip bawain juga nggak sih buat teman-teman kita di Papua gitu contohnya. Jadi beragam lah ya sebenarnya tuh. Yes. Oh, ada lagi nih. Izin. Boleh. Iya, boleh. Mungkin saya yang paling ngeyel dari tadi ya. Mohon maaf Mas Damas sama Mas Sukma sama Mak Nancy. Cut. Jadi begini,
Kalau astagfirullahaladzim. Jadi begini, Kak Dea. Kalau misalnya kita menggunakan contoh-contoh dari kakak tadi itu, mungkin kakak itu kasih contoh sih. Mungkin kita bisa nggak terima mentah-mentah lah ya kakak. Tapi kalau contohnya yang saya tangkap dari kakak tadi itu seperti itu sama persis yang dibilang sama Mas siapa tadi itu ya? Menjual kesedihan. Menjual kesedihan, menjual apa kayak di Papua bajunya nggak semewah di Jawa gitu. Itu kan menurut saya itu nggak terlalu, aduh gimana ya Mbak, bukan saya berdebat ya Mbak, mohon maaf ini. Enggak, itu kan enggak. Itu kan tadi pertanyaannya adalah gimana cara mendapatkan fundraising kan, mendapatkan uang atau enggak mendapatkan bantuan kan. Nah, gimana orang mau ngebantu kita, tapi kalau misalnya orang itu tidak tahu apa yang mau dibantu, men, gitu. Paham nggak? Bukan menjual kesedihan, tapi menjual realita apa gitu. Menjual realita yang memang kita tuh pengen sampaikan gitu. Itu tidak menjual kesedihan sama sekali karena memang misalnya kayak karena memang faktanya kita pengen membantu gitu, pengen membantu tapi tidak butuh dikasihani gitu, tidak butuh kayak di apa namanya? Karena ya itu tadi kan aku menjawab pertanyaan gimana sih cara kita dapat bantuan gitu, gimana sih cara orang tuh mau percaya gitu untuk konten-konten seperti apa sih gitu kan, bukan masalah menjual kesedihannya, karena aku ngasih contoh konten-konten yang emang apa ya menarik gitu, menarik para audiens untuk mau ngebantuin si KKN Papua ini gitu, bukan jangan stuck di mindsetnya itu, jangan stuck di konten yang menyedihkan gitu, tapi harus harus berpikiran maju untuk gimana cara apa kita tuh dapat pendanaan tapi juga kita bikin konten yang kreatif gitu tanpa harus menjual hal-hal yang berbau sara atau menjual hal-hal yang berbau kesedihan yang lebay gitu jadi kan ada contoh konten-konten tuh yang kayak emang mau dibuat sedih tapi jangan terlalu lebay banget gitu. Jangan terlalu lebay banget. Gitu sih sebenarnya. Gimana? Jawab sih ini. Jawab nggak? Mungkin itu aja Kak. Nanti saya tanya lagi kalau ada yang janggal. Boleh. Ya, karena saya manusia kritis ya. Kayaknya di kelas suka tanya nih. Kayaknya suka tanya ya di kelasnya. Enggak, saya kebetulan orang teknik mesin Kak ya. Saya nggak bukan orang sosial. Jadi saya bodoh Kak dalam bersosial atau nggak paham lah dalam masyarakat adat nih Kak. Makanya banyak tanya tuh. Apalagi di media Kak. I see. Bodoh nggak apa-apa Andra, nggak ada yang bilang bodoh. Nggak apa-apa, bodoh nggak apa-apa asal nggak nyusahin. Banyak belajar. Rokok. Oke, ada yang lain lagi? Ngepet Mas. Siapa nih yang belum tanya ya? Banyak nih. Ya, ada yang mau nanya lagi. Ilham. Ahmad tuh, anak Medcom tuh. Ahmad ada takbir loh. Takbir dari tadi. Dia takbir. Mungkin Mas Takbir yang banyak bertanya itu. Halo. Halo Takbir. Takbir. Namanya emang Takbir, asli Takbir. Allahu Akbar. Asli takbir. Sebenarnya bukan banyak pertanyaan ya, tapi dari yang sebelum dari MBN terdahulu memang apa ya, untuk Medcom sendiri itu rada sulit karena kita kan MBN ini berhubungan sama masyarakat adat. Jadi terkadang itu bingung cara mengemas konten itu nanti mau dibikin seperti apa dan lain-lain. Jadi mungkin untuk Medcom yang sekarang MBN mungkin sering-sering sharing aja, bertukar ide dengan teman-teman yang lain seangkatan atau dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi untuk di konten dan segala macam mungkin bisa teratasi dengan ikuti zaman sosial media sekarang kayak begitu sih. Mungkin pertanyaan tidak sih hanya sekedar ini aja memberi tahu saja sih. Ya, janganlah. Oke, makasih.
kasih Mas Takbir. Ya. Yang lain? Jangan dia lagi lah. MB6 yang lain lah. Kalau MB6 jangan dia lah, yang lain lah. Yuk, Medcom MB6 coba yuk. Nih ada Umi, selamat datang Mbak Umi, nggak kelihatan. Mana nih? Ada Bella, Abi. Ada yang mau tanya? Langsung aja. Udah masuk sesi tanya jawab nih. Ayo, ada yang mau bayar tanya lagi atau ada yang kurang jelas? Tapi emang harus di... Soalnya Mbak Dea, kalau ini ntar sudah ditutup, itu nggak ada sesi tanya lagi. Soalnya Mbak Dea nanti sibuk. Kita anak-anak MBN bakal ngasih Mbak Dea PR nanti. Iya, malah dikasih PR. Jadi tanyanya sekarang. Dia ntar udah sibuk. Ada PR soalnya buat beliau. Ya, ada yang mau bertanya lagi. Tapi emang kebanyakan ini memang ada orang Papuanya atau gimana? Ada. Mana tuh? Siapa tuh? Takbir. KPI, Takbir, Ika, Adika nggak MB6? Ada kan dia masuk? Ika, siapa lagi? Siapa lagi ya? Itu aja sih. Reza. Erik. Coba mana Erik? KPI DY. Yetex. Itu dari Papua, Bang Takbir, Reza, Ika, terus siapa lagi ya? Nggak ada kayaknya, udah habis itu. Erik masuk. Orang. Erik nggak sama Tahmid, sama Tahmid. Tahmid, orang timur, orang Papua juga. Oke. Papua mana dulu? Sembarang sampai. Ayo, ada yang mau tanya? Mbak Nancy? Udah mulai susah sinyal apa gimana? Kok nggak ada suaranya? Sebenarnya masih Ilham sih kayak banyak bertanya nih. Ilham masih nih. Ilham selaku dari GBN, dari GBN. Ya, aku udah capek terutama tanya-tanya gini, sama dosenku di kampus. kalau Ilham kan unek-uneknya terhadap Medcom MBN kan banyak gitu. Apanya? Nggak ada. Aku orangnya kalem. Mas, minta izin, Mas. Gimana? Ya, izin apa? Ini buat Mbak Adea. Iya, sok. Aku enggak deh, harusnya jawabnya dalam, Mas, gitu. Onje, dalam, Mas. Jadi pripun. Mbak Dia udah sempat ini belum sih Mbak ngunjungin profile Instagram kita? Aku belum. Coba ya aku lihat ya. Apa namanya? @Mardika Baktinusa. Kok PR-nya dikasih tahu sekarang, So? Apa Kak? Jangan lupa Kak, langsung di-follow ya Kak. Tolonglah. Aku mau lihat. Aku sambil minum dulu ya. Oke. Tapi emang di tiap tahun itu memang beda tempat atau memang selalu di Papua? Ngadunya dengan cerita yang di Papua tapi beda tempat. Ini Oke. Bagus kok. Bagus. Bisa aja. Beneran bagus. Masuk mau umur. Bagus. Jadi benar-benar apa ya? Memang informatif gitu loh. Memang informatif. Iya, sebenarnya yang kita harapkan itu bukan penilaian di sisi itunya, Mbak. Tapi kira-kira kelemahannya di mana gitu kan, yang bisa kita perbaiki.
Kalau menurut aku itu sih, coba banyakin video-video aja deh. Kayaknya menarik video-video. Mbak, Ya, boleh masuk? boleh. Kita Tapi sebenarnya untuk di MBN 4 sendiri itu Mbak kan beda dari MBN 3, MBN 2, MBN 1. Nah, masalah medianya yang paling riskan ya kita di sana di Batu Lubang itu nggak ada jaringan buat ngupload konten-konten seperti itu Mbak. Nah, jadi gimana sih caranya Mbak? Ada tips apa gimana cara buat kita bisa tetap eksis gitu? Walaupun kita uploadnya seminggu sekali, karena kan susah jaringan harus tunggu ke kota dulu. Nah, gitu Mbak. Mau nanya tips dan triknya lah, apa seperti apalah. Supaya kita bisa tetap eksis dan nggak ketinggalan nama yang lain. Bangun tower. Jangan kalah sama pena. Hidup MBN. Jangan kalah sama pena. Hidup MBN. MBN jelek. kalau menurut aku sih, ya nggak apa-apa. Jadi kayak misal ngumpulin kontennya dulu nih sebelum nanti bisa ngupload. Nah baru nanti tuh, tapi emang bener-bener sesusah itu ya sinyalnya. Jadi kayak misal even malam-malam pun kayak gitu nggak bisa ya, nggak bisa kayak ngupload langsung. Kak, biar saya jawab ya. Tolong lah. Ya udah kau cerita Landra sendirilah. Jadi begini, saya curhat nih loh Kak ya. Saya curhat loh Kak. Di tempat kami KKN itu Kak, jangankan sinyal internet ya Kak, sinyal untuk nelponnya tidak ada Kak. Nah, bagaimana kita mau menghubungkan ke internet? Ke internet, kalau kita mau ke internet Kak, itu kurang lebih 2 jam perjalanan lah, naik sepeda motor atau naik mobil gitu Kak. Dengan medan yang lumayan. Jadi kita terkendalanya mungkin di media, dari dulu kan jarang upload, jarang melapor video segala macam Kak. Ya di situ sih. Ya, Andra, jangan menjual kesedihan Andra. Enggak, Kak, ini curhat. Ini benar-benar curhat loh ini. Karena ini benar-benar dari lapangan, ya kan? Mohon maaf betul nih, Kak ya. Mohon maaf betul. Mohon maaf Mas Bagas juga. Oke. Ya, nggak apa-apa sih. Jadi kalau misalnya menurut aku, dikumpulin aja semua konten-kontennya. Nah, habis itu, di post pas waktu emang benar-benar dapat sinyal, gitu. Tapi itu, harus continue gitu. Harus kalau misalnya emang ada kesempatan ya harus posting. Ada kesempatan ya harus update perkembangan. Kalau ada hal-hal baru ya harus update gitu. Jadi jangan terhalang sama apapun. Harus tetap harus tetap mencari celah, mencari kesempatan dalam kesempitan lah istilahnya. Gitu. Kalau ada kesempatan langsung update gitu sih. Sama paling mungkin namanya juga KKN di daerah kayak gitu emang susah ya. Ya kalau menurut aku kalau pas lagi hari hanya ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Cuman kalau ini kan lebih fokus untuk ke ininya kan, ke pendanaannya. Jadi sebelum di hari hanya, sebelum di lapangannya kita maksimalin untuk itu aja. Pas masih di Jawa, maksimalin untuk banyakin bikin konten aja. Gitu. Saran aku. Seperti itu. Menjawab? Seperti itu KPI. Oke Mbak. Kasih Mbak. Mungkin ini buat masukan untuk yang band 6 juga ntar yang mau berangkat ya. Itu juga. Bawa tower. Di KPI aku sekarang kerja Mas, bajuku nih. Polisi moral versi konten. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Atau mau ngasih masukan? Atau mau cerita? Elsa kalau mungkin udah kenyang makan biskuit sama minum airnya bisa langsung tanya, boleh. Boleh. Yang lain boleh. Yang lain mah dia lagi, jangan yang katanya yang lain. Itu yang lain. Bener. Elsa udah open mic loh. Ayo. Udah sesi terakhir nih, dimanfaatkan. Aku nyimak nih dari tadi nih. Apalagi udah bagus kok Instagramnya. Banyakin video aja nih, banyakin dia mau nanya sekali lagi lah Mas. Boleh. Ya. Jadi dia
Gimana nih? Ini Mbak, kan pengelolaan media sosial MBN itu kan setiap tahunnya kan beda-beda, setiap generasi. Nah, gimana sih caranya kita bikin suatu produk, suatu konten keluaran MBN, kalau orang lihat konten itu tuh orang pasti tahu gitu, itu tuh konten MBN gitu. Mau itu dari generasi berapapun orang pasti tahu itu dari MBN misalnya. Nah, itu kan berarti MBN tuh udah punya image atau profil yang orang kenal. Terus pertanyaan yang kedua, menurut Mbak Dia itu, se-urgent atau sepenting apakah image atau profil dari suatu organisasi itu sendiri gitu. Misal MBN ini identik dengan hal apa, nah itu sepenting apa. Terus kalau misalkan kita mengikuti arus perkembangan media sosial, kemudian dalam proses arus itu sesuatu yang identik itu hilang, itu apakah nggak menjadi suatu permasalahan atau seperti apa, Mbak? Begitu. Terima kasih. Seme-seme. Jadi, pertanyaan yang bagus. Penting. Kalau menurut aku tuh penting banget. Misal kayak sesimpel warna atau logo dalam sebuah organisasi itu pasti akan langsung dikenal. Contoh, kayak misal kita ngelihat Netflix gitu. Netflix kalau misalnya warnanya ungu aneh kan? Dia udah merah gitu. Nah, itu jadi memang harus dibangun persepsi orang kalau misalnya ngelihat GBN dengan dengan logo GBN sih, MBN dengan logo kalian punya logo sendiri nggak sih? Logonya kayak ini kan, apa nih? Kayak megang bendera ya logonya ya? Ya begitulah. Hanya Andra itu Mbak yang tahu logonya Mbak. Andra yang paling filosofis. Nah, Andra yang paling tahu logo. Logo Tuturi Handayani. Udah Andra. Ini tuh jangan diubah-ubah lagi gitu. Harus paten. Jadi supaya orang tuh kenal dan selalu mengenal logo itu. Tapi kalau misalnya diubah-ubah terus, orang kan bingung kan. Ini apa sih gitu? Ini apa sih kok berubah-berubah terus gitu? Nah, kalau logonya ini terus ya udah dipatenin aja, ini aja. Jadi kalau misalnya di-share, terus habis itu bikin konten, bikin sesuatu gerakan sosial apa segala macam, itu orang langsung oh itu MBK gitu. Itu MBK. Kayak contoh kayak pena. Temen aku, sorry aku ngomong brand lain. Aku tahu kok MBK itu brand apa. Nah, pena sendiri itu kan yang ngediriin salah satu teman aku. Kalau misalnya kalian kenal Alvina Rahmatia, nah itu kan dia dulu yang pendirinya, terus habis itu dia dari pas awal yang bikin logonya juga, itu logonya nggak pernah ganti dari pas pena awal itu nggak pernah ganti. Nah itu orang tuh kayak langsung kayak oh iya pena gitu, oh iya pena dengan logo kayak gitu warnanya biru gitu. Nah gimana si MBN ini di state of mind orang-orang tuh dengan logo merah terus warnanya merah, logonya kayak gitu, itu orang tuh akan semakin memperkuat identitas si komunitas MBK ini gitu. Itu penting banget. Jadi jangan berubah-ubah lagi logonya, jangan berubah-ubah kalau misalnya ada slogan atau apa gitu, itu malah lebih bagus loh. Kayak slogannya apa gitu. Nah itu selalu disuarakan itu juga ngaruh gitu agar orang tuh lebih tahu gitu. Jangan berubah-ubah yang gitu. Yang lain yang dia menjawab nggak? Dia kenapa kamu kesurupan? Kenapa bengong? Iya Mbak, itu kan kalau misal dari suatu logo. Suatu yang identik. Tapi kalau misal ini Mbak, dari generasi pertama sampai generasi kelima, MBN itu identik dengan konten yang seperti ini, gitu, video atau foto-foto yang seperti ini. Tapi dinilai konten dan video seperti itu tuh nggak masuk di pasaran.
Nah, dalam upaya untuk kita mengikuti arus perkembangan itu, akhirnya sedikit demi sedikit itu tuh hilang gitu, Mbak. Nah, itu menjadi suatu permasalahan yang besar apa gimana, Mbak? Enggak sih. Kalau misalnya kontennya itu masih relate dengan dengan apa yang dibawakan komunitas, itu sebenarnya bukan big deal sih. Maksudnya bukan sesuatu yang kayak misal konten di awal kontennya kayak gitu, terus habis itu di tahun berikutnya ganti lagi, tahun berikutnya lagi ganti lagi gitu. Itu namanya ini sih, kita grow up gitu. Kita belajar ya, itu adalah sebuah proses dari tahun ke tahun untuk membuat konten yang kayak memang orang tuh akan suka dengan konten yang seperti apa sih gitu. Namanya juga berproses, namanya juga nggak butuh waktu yang sebentar. Makanya kalau menurut aku malah nggak apa-apa kalau misalnya kontennya makin tahun makin beda, makin tahun makin bagus gitu. Makin tahun kontennya tetap relate tapi juga lebih asik kayak gitu. Gitu. Jadi lebih bagus yang berkembang sih. Gitu. Itu dia. Oke, menjawab ya. Jadi sayang banget nih. Itulah tadi pertanyaan terakhir ya dari dia. Nggak kerasa ya udah 2 jam, hampir 2 jam, kurang beberapa menit. Nih, ngobrol-ngobrol kita bareng Mbak Dea. Tadi kan saya janjiin PR ya buat Mbak Dea ya. Nah, PR-nya sebenarnya tadi itu karena Mbak Dea udah terlanjur tahu ya IG MBN itu apa ya. Nah, kita sangat menerima kritik-kritiknya, masukan-masukannya. Ya, kalau bisa mah pedas, yang nggak enak gitu kan, tuh tolong disampaikan supaya komunitas ini tuh punya sosial media yang benar-benar bagus. Dalam artian bagus ya brandingnya, kemudian sisi informasi dan edukatifnya, kemudian soft sellingnya juga bagus gitu kan. Nah, kita sangat menerima masukan yang pedas-pedas tadi itu, Mbak Dea. Yang tadi masih agak level 1 lah, ricis level 1 itu belum terasa ya. Nanti yang pedas-pedas kita tunggu dari Mbak Dea. Tuh. Setelah dia banyak banget ya yang kita bisa dapat ilmu dan informasinya dari Mbak Dea. Terakhir ada yang mau disampaikan Mbak Dea? Ini berangkatnya kapan ya? Bulan apa? Dia? Hilang. Insya Allah bulan Juli Agustus, Mbak. Oke. Berarti masih punya waktu sekitar 6 bulanan ya? Sekitar 6 bulan lah. Juli Agustus, ya benar. Ya sekitar 6 bulanan itu benar-benar dimanfaatin banget untuk cari pendanaan. Yang tadi aku bilang, pokoknya fokus di konten-konten, bikin konten yang memang menarik, terus juga coba collab sama micro influencer yang bisa ngebantu kayak sosialisasinya lah gitu, tentang kayak kegiatan-kegiatan sosial gitu. Itu sih, terus coba bikin TikTok deh. Serius. Coba bikin TikTok. Akun Mahardika akun Mahardika Bakti Nusantara. Belum ada loh akun akun yang tentang tentang pengabdian gitu. Kayak aku tuh lihat ada dia tuh akun dia exchange ke Korea. Nah, dia tuh ngeliatin tuh gimana gimana dia di Korea gitu. Itu rame loh gitu. Terus kayak contoh kayak dia di Afrika, dia jalan-jalan di Afrika nih. Ada orang cowok kayak gitu, dia jalan-jalan di Afrika, lagi liburan gitu. Itu rame loh, maksudnya kayak orang tuh jadi pengen tahu kayak apa sih Afrika gitu, kayak apa sih Papua gitu, kayak apa sih, kan orang juga pasti tertarik kan, kayak
oh ternyata Papua tuh kayak gini, oh ternyata Papua tuh tidak seperti apa yang kita bayangkan ya, gitu. Coba deh bikin TikTok, pasti rame. Serius. Jangan kalah sama Pak Gunawan. Rektor. Jangan kalah sama Pak Gun. UMI aja punya TikTok kok. Iya, beneran bikin TikTok. Bener. TikTok itu gampang, bukan gampang juga ya, gimana ya? Followersnya tuh sangat-sangat royal kalau menurut aku dibanding di Instagram. Karena kan aku main di 2 platform itu. Jadi kayak aku ngeliat di TikTok tuh bener-bener kayak interaksi orangnya tuh kayak lebih ini aja, lebih kayak Kak, aku pengen tahu dong gimana sih ini kayak keponya tuh lebih dapet gitu loh dibanding di Instagram kan kayak cuma pasif-pasif aja kayak gitu. Jadi saran aku sih coba bikin akun TikTok tentang MBK, terus bikin tentang apa video-video kreatif di TikTok, nggak usah pakem kontennya kayak apa, bikin aja, lihat tren, kalau misalnya bagus bikin aja, bikin dan kalau misalnya awal-awal bikin itu kan kadang masih bingung ya, ini aja contoh-contoh aja, nyontoh orang bikin konten apa, ikutin dulu nanti bakalan tahu kok gitu, bakalan tahu gimana enaknya bikin konten yang asik kayak gimana ya gitu. Soalnya TikTok itu tuh tidak ada konten baku gitu, atau tidak ada konten yang kayak terlalu kaku banget di TikTok kayak gitu. Jadi chill aja gitu. Jadi semangat untuk kalian yang akan KKN dan mengabdi di Papua. Semoga pokoknya bisa bermanfaat untuk orang-orang sana, terus juga membawa kesenangan, membawa pahala, dan membawa hal-hal yang baik-baik gitu. Gitu sih. Aku ngasih saran-saran itu. Dan gimana dia di mute itu? Nah, diajak ngobrol malah di mute. Ini kok dan jangan sungkan-sungkan ini ngobrol sama aku nggak apa-apa tentang kayak ngomongin konten, bisa DM aku aja di Instagram, nggak apa-apa. Aku suka ngebalesin juga kok gitu, atau enggak kayak bisa nanti tanya-tanya di WhatsApp aku, boleh nggak apa-apa. Jadi kayak Kak, ini aku udah nyoba kayak gini kok kayak gini ya gitu. Biasanya ada yang kayak misalnya awal-awal ada bikin konten gitu, terus dia tuh bingung kayak, Kak, kok aku belum ada yang nge-view sama sekali ya gitu. Kak, kok ini susah ya, kok ini gitu. Nah. Oh iya. Gak apa-apa. Jadi aku open untuk discuss. Jadi jangan malu-malu kalau misalnya mau discuss, atau enggak mau ngobrol gitu di coffee shop apa gitu, nggak apa-apa. Aku open untuk kayak ketemu gitu. Kalau aku lagi slow, jadi aku benar-benar pengen ngebantu gitu sih untuk konten. Ini barusan Mbak Diah mengajarkan kita soft selling supaya orang lain tuh empati dan jajanin Mbak Diah itu kopi. Nggak hard selling. Tuh kan, udah ada kan? Soft selling-nya berhasil, Mbak Diah. Ya, di coffee shop kami aja, Kak. Kami punya coffee shop kok di bawah. Oh iya, namanya apa? Tumala Coffee. Di daerah? Baru pindah, Kak. Belum siap-siap lagi. Nanti saya kasih tahu lagi, Kak. Gimana? Kalau di dekat UMI itu ada tuh bento atau coffee wae, itu tuh kan juga dekat sini kan. Iya, karena mungkin Mas Damas maksudnya kopi kita ini kan ada, sekarang kan PSBB nih, jadi bukanya nggak bisa. Kata Pak RT nggak jangan buka dulu ya sampai tanggal 25. Oke. Iya. Oke. Iya, jadi bener-bener feel free lah kita. Soalnya aku juga aku juga ini maksudnya sama-sama belajar gitu, sama-sama sharing itu juga ya kita patuh aturan. Oke, gitu sih. Makasih banyak Mbak Dia. Dea, aku Dea bukan.
Dia. Iya. Dia. Tadi bilang dia ya. Oh, iya. Makasih banyak Dea, Mbak Dea, jangan dia doang. Makasih banyak Mbak Dea. Kita dapat teman baru, dapat tempat sharing-sharing baru untuk masalah media. Mbak Dea juga jangan sungkan-sungkan ya buat nge-follow terutama IG kita. Tolong kasih masukan yang tadi itu. Kan ada PR. Ya. Oh iya, siap. Kan ada PR. Jadi kita juga tetap bisa keep in touch lah. Mbak Dea sama MBN kan. Oke. Makasih banyak semuanya yang udah gabung malam ini. Insya Allah minggu depan bakal ada lagi. Nanti kita share lagi. Kita adain lagi dengan tema yang lebih baru, lebih fresh. Terus akhir kata dari saya, mohon maaf ya Mbak Dea kalau ada kekurangan. Sorry, ini nggak nyiapin minum atau makanan ya. Ya kali. Bisa, soalnya nanti aja kapan-kapan, bener tadi di coffee shop. Cuman karena moderator itu sekarang posisinya jaim, jadi ntar aja. Kalian nggak mau foto dulu? Oh iya, fotonya gimana? Oh ini ya, yang pakai laptop, tolong dong di screenshot. Iya bang, aku bang. Boleh, dinyalain dulu dong itunya. Tolong dong semuanya dinyalain. Si Elsa aja kalau udah mau foto, bangun dia. Iya, semangat loh, langsung. Reza dong, tolong dong, Reza. Tahmid langsung bangun. Kak Densi, tolong Kak Densi. Kak Densi, masih ada jaringan, di Jambi. Studi santri putri Umi kan ya, Umi. Gas, Bagas. Bagas. Nyalain bentar, Gas. Videonya, Gas. Kita foto bareng. Umi. Mardika Bakti Nusantara. Tapi Malu, Gas. Kita foto bareng dulu. Umi. Terus Kodri, Didi, Galaxy A51. Abi. Kodri, dicibokin dulu mukanya. Muka kok kelihatan nggak, Mas? Nah, Galaxy A51 udah. Muka kok kelihatan nggak? Belum, Umi belum. Siapa? Ryan, Bagas belum. Kalau muka saya, Mas, kelihatan? Woi. Kelihatan. Itu kok kayak ada tainya gitu di kepalamu itu, Indra. Bagas yang bikin lama ngeluarin videonya. Ini. Ada yang udah. Kamu jangan di sampingku dulu gitu. Ini udah. Udah? Tinggal Ika sama Abi nonaktif ya. Ya udah, boleh. Yang pakai laptop boleh di screenshot, tolong dikasih aba-aba. Reza, jangan kau pakai gelap-gelap Reza, nggak kelihatan. Tolonglah. Dikasih aba-aba tolong. Siapa yang pakai laptop? Sukma bisa di screenshot, screen. Tolong dikasih aba-aba. Ilham. Kasih aba-aba, Ham. Zero lu. Ini udah dimulai belum, Bang? 1, 2, 3. Lagi nggak? Lagi, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Lagi nggak, Bang? Banyak banget. Banyak nih, banyak. Sekali lagi. Bebas mau berapa kali? 3 kali. Aja. Oke, 1, 2, 3.